Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah dimanapun berada. Salam semangat, sukses dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Ibu Ira Susanti, Guru SDN 01 Sungai Aur. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah yang ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang kedua, yaitu kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita saksikan materi selanjutnya. Mengenal kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah 1. Peserta didik dapat menampilkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. 2. Peserta didik dapat membiasakan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang keempat, peserta didik dapat merumuskan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah memerintahkan kepada kita manusia agar beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Jika seseorang itu tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka orang tersebut adalah orang yang tersesat. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di tanah Yerusalem. Dan yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar abad ke-6 Masehi di Gua Hira yang terletak di kota Mekkah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran, yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yang pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, dan diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. 1. Ajaran terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya, melaksanakan sholat dan berdoa. Yang kedua, ajaran terpuji terhadap sesama manusia. Contohnya, ketika berjumpa dengan teman, maka ucapkanlah salam dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya, menyiram tanaman dan memberi makanan hewan. Dan yang keempat, ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya, berhias dan memotong kuku. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci yang terakhir, dan membacanya merupakan ibadah. Diturunkan dengan perantaran malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa isi dari Al-Quran tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu. Sebaliknya, isi dari kitab-kitab terdahulu terkandung di dalam Al-Quran. Hari turunnya Al-Quran pertama kali dinamakan Nuzulul Quran. Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun pada peristiwa Haji Wada atau haji perpisahan. Al-Quran turun secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun di Mekkah dinamakan surat Makkiyah, dan ayat yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mudah menghafal ayat-ayatnya. Selain itu, ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit karena untuk menjawab setiap persoalan yang muncul. Jika ada permasalahan, maka barulah turun ayat untuk menjawab persoalan tersebut. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.